Oke, hai teman-teman, balik lagi dengan aku Wahyu Pangestu. Di sini aku ingin menjelaskan apa itu algoritma pemrograman. Sebelum lanjut, ada 5 materi yang akan aku sampaikan. Yang pertama, konsep algoritma, jenis-jenis algoritma, alur tahapan merancang algoritma, serta alur kontrol C++ dan kesimpulannya. Yang pertama, konsep algoritma. Seperti yang kalian ketahui, kita membuat sebuah kopi yang dimana gelas, air, kopi dimasukkan, lalu gula dan diaduk, jadilah kopi. Seperti itu algoritma. Jadi algoritma singkatnya adalah urutan atau langkah-langkah yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah, yang dimana algoritma ini memiliki 5 ciri, yakni terstruktur, terbatas, memiliki input-output, dan efisien dan efektif. Algoritma itu penting dalam ilmu komputer karena jantungnya. Jadi tanpa algoritma, program nggak akan jalan, nggak akan ada. Oke, kita lanjut ke materi kedua, jenis-jenis algoritma. Jenis-jenis algoritma ini adalah ada tiga jenis. Yang pertama, sekuensial. Sekuensial artinya terstruktur, mengikuti aturan, step by step. Dan yang kedua, ada algoritma percabangan, yang dimana ketergantungan suatu kondisi, yakni seperti jika maka atau if else. Misal, jika aku lapar maka aku makan, jika aku tidak lapar maka aku tidak makan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah algoritma perulangan. Ini algoritma perintah untuk dijalankan di komputer. Maksudnya, jika kita nulis secara manual di buku dari angka 1 sampai 1000 itu mustahil, kecuali kalau kita nulisnya di laptop atau ngetik di laptop, itu baru bisa. Jadi menyuruh program untuk mengulangkan angka dari 1 sampai 1000. Oke. Dan lebih gampangnya, sekuensial ini adalah berurutan. Percabangan adalah pemilihan, perulangan adalah mutar-mutar yang di suatu jalan yang sama. Selanjutnya kita akan bahas ke materi selanjutnya, materi tahap merancang algoritma. Di sini ada 6 tahap, yakni pahami masalah, analisis, buat algoritma, implementasi, tes, evaluasi, dan dokumentasi. Jadi kita pahami dulu suatu masalah, lalu dianalisiskan apa masalahnya, lalu buat algoritmanya, lalu diimplementasikan, nerjemahin desain kita jadi kode, dan dites apakah jika error, kita akan evaluasi buat ulang lagi. Kita akan cari tahu masalahnya di mana. Jika tidak, kita langsung ke tahap dokumentasi, yakni buat catatan biar orang lain mengerti apa yang dijalankan di dalam kode tersebut. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, ke materi selanjutnya, materi struktur dasar pemrograman. Di sini konsep struktur dasar pemrograman sudah lebih efisien dan sederhana, yang tidak beribet seperti dulu sebelumnya, yang dimana dulu tuh komputer cuman ngerti bahasa mesin. Kalian tahu kan bahasa mesin seperti apa? Ya, 010101, dan itu sangat susah, lambat. Jadi sekarang muncullah bahasa tingkat tinggi kayak C++, Java, dan Python. Jadi konsep dasar ini, konsep struktur ini nih sudah dibahas di
Jenis-jenis sequence berurutan, selection pemilihan, dan iteration perulangan. Jadi struktur dasar ini berhubungan dengan jenis-jenis algoritma. Seperti itulah. Baik, kita lanjut ke materi ke-5, alur kontrol C++ dan kesimpulan. Kita masuk ke bab 5 ini adalah yang paling seru karena buktinya sudah lebih efisien, lebih enak dibentuknya dalam kode program C++. Ceritanya gini. Yang pertama, sekuensial. Kita tulis int atau integer a sama dengan 10. Lalu int b sama dengan 5. Kita mau masukkan penjumlahan. Jadi int c sama dengan a tambah b. Keluarlah hasil c. Jadi singkatnya, komputer tolong isi a sama dengan 10, isi b sama dengan 5. Lalu jumlahkan hasil, terus tampilkan hasilnya. Selesai. Sangat berurutan. Dan yang kedua ada percabangan. Jadi percabangan seperti kondisi if. Jika nilai lebih dari 70, maka dia lulus. Cek dulu apakah nilai 85 lebih dari 70. Jika benar, lulus. Jika tidak, itu error, gak mungkin. Misalnya kalau nilainya 65, jika nilai 65 ini lebih dari 70, karena cek dulu kondisinya apakah benar, apakah salah. Ternyata salah, jadi jawabannya tidak lulus. Dan yang terakhir adalah algoritma perulangan. Algoritma perulangan ini seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Kita di sini menggunakan perulangan for. Jadi for integer i sama dengan 1 titik koma, lalu i kurang dari sama dengan 5 titik koma i plus plus, yang tandanya perulangan. Jadi kita minta komputer tolong cek angka ini mulai dari 1 terus sampai 5 dan berhenti. Jadi lebih efisien kan? Oke, seperti itulah penjelasan saya dari nol. Kita belajar bahwa algoritma adalah pondasi dengan 3 logika dasar: tahapan, merancang, ada bahasa, dan kita lihat buktinya di kode. Intinya, jadi programmer itu bukan soal hafal kode, tapi soal paham logika dan cara memecah masalah. Semoga video ini bikin kalian lebih paham dan gak tahu lagi yang namanya kode. Sampai jumpa di kelas berikutnya atau video selanjutnya.